Shalom, selamat pagi, selamat jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini karena keberadaan kita oleh karena anugerah Tuhan. Saudara dan saya hidup dan bernafas. Saudara dan saya masih bisa berdiri, berjalan, melakukan aktivitas. Itu karena anugerah Tuhan. Di tengah-tengah situasi, kondisi, masih PPKM, masih pandemi COVID-19, di dalam kekurangan, di dalam kelebihan, kita percaya itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kita, sehingga pagi hari ini kita boleh berada kembali, kita boleh memuji, memuliakan, dan meninggikan akan nama Tuhan. Baik, dalam ibadah pagi hari ini, kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kita, dan kita tidak bosan mendengar firman Tuhan secara YouTube, secara online. Biarlah firman Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, dan bahkan melakukan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kembali dengan ucapan syukur dan terima kasih buat nafas hidup, penyertaan, pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Bapa buat segala berkat, anugerah yang Tuhan masih berikan kepada kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan diri hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Biarlah firman yang keluar daripada mulut, perkataan yang keluar daripada mulut hamba-Mu adalah firman Tuhan yang telah diurapi. Tuhan mengetahui kebutuhan jemaat Tuhan. Tuhan mengetahui setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Ajar kami menyimpan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga. Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan untuk kita. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dan pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saya ulangi sekali lagi, Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dan pihak orang-orang berdosa, sehingga jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah jangan menjadi putus asa. Firman Tuhan mengatakan supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Saudara yang dikasih Tuhan, kata putus asa dalam bahasa Inggris disebut hopeless. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah kehilangan harapan dalam suatu hal dan sikap mudah menyerah. Sekali lagi saya katakan, arti kata putus asa adalah hopeless dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia adalah kehilangan harapan dalam suatu hal dan sikap mudah menyerah. Saudara dikasih Tuhan, satu hal yang membedakan orang percaya, yang membedakan orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan orang yang tidak percaya atau orang dunia atau orang yang tidak sungguh-sungguh
atau dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan adalah dalam hal sikapnya. Sikap ketika menghadapi masalah, sikap ketika menghadapi kesulitan, sikap ketika menghadapi penyakit, sikap menghadapi penderitaan di dalam hidupnya. Dalam keadaan dunia yang makin gelap dan semakin sulit seperti sekarang ini, maka kita lihat banyak orang-orang Kristen dan orang-orang dunia yang mengalami banyak stres, mengalami depresi, dan bahkan banyak orang-orang yang menjadi putus asa. Orang-orang dunia di dalam putus asa, mereka mengambil jalan pintas, bunuh diri, pergi ke dukun, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, sikap kita sebagai orang-orang Kristen ketika hidupnya dalam menghadapi kesulitan? Bagaimana sikap orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang harus mengadakan perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan? Dalam segala hal yang dialami, yang dihadapinya, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi kesusahan, dalam menghadapi penderitaan, seharusnya orang Kristen harus mempunyai perbedaan, yaitu jangan kita berputus asa, atau orang-orang Kristen jangan kehilangan harapan. Karena hal itu sudah dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di dalam dunia, ketika dia ada di dalam Getsemani, ketika dia menghadapi berbagai pencobaan, menghadapi tantangan dalam hidupnya. Maka kita dapat belajar bagaimana sikap Tuhan Yesus menghadapi hal-hal yang mengerikan, menghadapi hal-hal yang menakutkan, yaitu Tuhan Yesus tekun dan Tuhan Yesus tidak menghadapi putus asa. Tuhan Yesus tidak mengalami kehilangan harapan, walaupun secara rohani dia Allah, tetapi secara fisik dia adalah manusia, sama seperti saudara dan saya. Tuhan Yesus menghendaki kita, saudara dan saya, di dalam menghadapi segala tantangan, di dalam menghadapi kesulitan, di dalam menghadapi penyakit, kita tidak menjadi lemah dan kita tidak menjadi putus asa. Dalam hal penderitaan, dalam hal masalah, dalam hal penyakit, dalam hal keuangan, dan janganlah kita kehilangan pengharapan, janganlah kita menjadi lemah, janganlah kita menjadi putus asa, karena kita tahu orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, tidak akan pernah menjadi lemah, karena Tuhan Yesus adalah pengharapan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah penolong kepada kita. Ada sebuah cerita dari seorang pemuda yang tidak pernah putus asa. Ada seorang pemuda yang sangat rajin sekali. Dia tidak mempunyai ayah, tetapi dia hanya mempunyai ibu. Dia hidup dengan dia tidak punya ayah dan dia tidak mempunyai ibu. Dia hidup dengan neneknya yang mengajarkan pada pemuda ini supaya di dalam kehidupannya dia mengikuti neneknya yang sangat bijaksana. Nenek ini selalu memberi contoh dan mengajarkan kepada pemuda ini hal-hal yang baik. Karena tidak mempunyai biaya untuk sekolah, maka pemuda ini bekerja.
Mereka bekerja serabutan, mereka bekerja dengan berjualan es di sebuah pasar. Hasil penjualan es atau uang yang diterima karena penjualan es itu dia pergunakan, dia pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk neneknya yang menolong, yang memelihara, yang menjaga si pemuda ini. Pada suatu hari dia menjual es, tetapi tidak ada sebuah es pun yang dapat dijualnya. Si pemuda ini menawarkan esnya kepada setiap orang yang lewat. Pada setiap orang yang ada pada saat itu dia tawarkan untuk membeli sebuah es yang dijualnya. Sungguh naas bagi si pemuda ini. Seharian pemuda ini dalam berjualan es, esnya tidak ada satupun yang terjual. Ketika pemuda ini sedang duduk melamun dan kemudian dia melihat seorang bapak yang liwat di depannya yang kelihatannya sangat bingung sekali. Lalu si pemuda ini menawarkan esnya kepada bapak ini. Dia berkata, "Esnya Pak?" Dia tawar, "Murah sekali kok Pak, harga esnya hanya 500 rupiah. Tetapi pada waktu si bapak ini mendapatkan tawaran daripada si pemuda ini, dia berkata, "Tidak Mas, saya tidak mau membeli es." Bapak ini tidak menanggapi tawaran si pemuda ini. Tetapi si pemuda ini ketika ditolak tawarannya, dia tidak tinggal diam. Dia terus menawarkan si bapak ini. Kemudian si bapak ini berkata, "Tidak Mas, tidak Mas, saya tidak mau membeli es." Mendengar tawaran si pemuda ini, si bapak ini berkata, "Tidak Mas, saya mau makan." Dan kemudian si bapak itu pergi makan dan keluar dari warung makan. Dia tunggu si pemuda itu depan warung itu. Dan setelah si bapak itu keluar dari warung makan, dia hampiri si bapak itu dan berkata, "Mas, Bapak silahkan beli es ini. Es ini murah sekali Pak, 500 rupiah. Jawab si bapak ini, "Tidak Mas, saya baru minum." Kemudian si pemuda ini terus menawarkan si bapak ini, Bapak, beli es dong Pak. Saya belum laku sebuah es pun sepanjang hari ini." Sambil merasa kesal, si bapak ini kemudian dia merogoh kantongnya, mengambil uangnya dan memberikan kepada si pemuda ini 5.000 rupiah. "Ini uang untuk kamu, silahkan kamu pakai." Si pemuda ini pada waktu dia menerima uang 5.000 itu, dia berkata, "Terima kasih Bapak, saya akan ganti dengan es." Kemudian si pemuda ini membuka termos esnya dan mengambil sebuah es dan 10 buah es dan memberikan kepada si bapak ini. Si bapak ini pada waktu dia mau menerima 10 potong es itu, dia berkata, "Tidak, ambil saja uang itu untuk kamu. Saya tidak usah diberi es." Kemudian setelah berkata itu, si bapak itu pergi meninggalkan si pemuda ini. Tidak jauh daripada si pemuda yang menerima uang 5.000 itu, dia melihat seorang pengemis yang sangat susah sekali. Dan kemudian dia menghampiri si pengemis itu yang pada waktu sedang minta-minta. Ketika si pemuda itu melihat pengemis dan si pemuda itu mengambil uang 5.000 yang diberikan si bapak itu, dan kemudian uang itu diberikan kepada si pengemis. Saudara dikasih Tuhan, pada waktu si pemuda ini memberikan uang 5.000 kepada si pengemis, si bapak melihatnya. Lalu si bapak itu menghampiri si pengemis itu dan berkata, "Hei Mas, kenapa uang itu kamu berikan kepada si pengemis? Kenapa uang itu dikasihkan kepada si pengemis? Kalau begitu, kamu tidak menghargai pemberian saya. Kamu tidak menghargai pemberian apa yang saya sudah berikan kepada kamu."
Si pemuda pada waktu dia mendengar perkataan si bapak itu, lalu si pemuda itu berkata, "Pak, maaf, saya bukan tidak menghargai pemberian Bapak, tetapi saya ingat nenek saya mengajarkan kepada saya untuk saya mendapatkan uang bukan untuk minta-minta, bukan dengan cara minta-minta, bukan dengan cara dikasihani orang, tetapi untuk mendapatkan uang saya harus bekerja keras. Saya harus bertindak melakukan pekerjaan dengan keras, dengan menjual es itulah." Saudara, pemuda itu memberikan teladan kepada si bapak itu dan berkata begitu baik kepada si bapak, dan kemudian si bapak dengan heran dan berkata, "Oh, begitu ya nak, begitulah hei pemuda." Kemudian si bapak itu tertegun dan heran. Kenapa? Menyadarkan kepada dirinya bahwa dia juga harus mengikuti teladan si pemuda itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita ini memberikan pelajaran kepada saudara dan saya, memberikan teladan kepada kita. Begitu baiknya, begitu indahnya apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh si pemuda itu. Dia tidak pernah putus asa. Dia tidak berhenti pada saat itu. Dia tidak berhenti begitu saja. Tetapi untuk supaya esnya laku, dia mencoba menawarkan, sekalipun tolakan, sekalipun omongan, sekalipun apa saja dikatakan oleh pembeli atau orang yang ditawarkan. Tetapi kita dapat belajar, sepemuda itu tidak pernah putus asa. Dia menawarkan sampai akhirnya dia memberikan teladan kepada orang lain, dan dia memuliakan dan meninggikan akan neneknya yang sudah mengajar dan menggugah hati orang yang membelinya. Saudara, biarlah cerita ini menggugah hati kita, menggugah kita supaya kita jangan putus asa. Walaupun uang yang kita dapatkan tidak terlalu banyak, walaupun dalam menghadapi masalah, walaupun dalam menghadapi persoalan, walaupun dalam menghadapi penderitaan, walaupun kita tidak mendapatkan apa-apa, tetapi kita harus terus berjuang. Kita harus terus tidak menjadi lelah dan tidak menjadi putus asa. Terus sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan firman Tuhan, maka ada banyak janji untuk saudara dan saya, supaya kita sebagai orang-orang percaya, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak menjadi lemah dan tidak menjadi putus asa. Firman Tuhan mengatakan supaya jangan kamu menjadi lemah dan menjadi putus asa. Pertanyaannya adalah, mengapa kita tidak boleh menjadi lemah dan menjadi putus asa dalam kehidupan kita? Bukankah putus asa itu adalah manusiawi? Bukankah itu sifat manusia sejak Adam dan Hawa diciptakan? Sejak manusia yang pertama, manusia banyak mengalami putus asa. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan, janganlah kita menjadi lemah dan kita menjadi putus asa. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mengapa saudara dan saya dilarang untuk menjadi putus asa? Yang pertama, kita harus percaya kepada firman Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7 berkata sebagai berikut. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya
hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya mempunyai orang tua yang kaya dan hubungan kita dengan orang tua itu harmonis, hubungan kita dengan orang tua itu baik, maka pasti orang tua kita yang baik, dia mengetahui keberadaan saudara dan saya. Dan orang tua kita yang kaya, yang punya segala-galanya, tidak akan membuat kita menjadi lemah dan tidak akan membuat kita putus asa. Terlebih lagi ketika saudara dalam hidup kekurangan, ketika kita dalam keadaan kesusahan, di dalam penderitaan dan lain sebagainya, orang tua kita tidak akan mungkin membuat saudara dan saya menjadi putus asa. Di dalam segala sesuatunya, pasti orang tua kita akan sangat memperhatikan kita dan akan menolong kita supaya saudara dan saya tidak menjadi putus asa dan saudara dan saya tidak menjadi lemah. Karena kita percaya bahwa orang tua kita yang kaya, orang tua kita yang punya segala-galanya akan menolong dan akan memberikan apa yang saudara dan saya butuhkan. Demikian juga dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang mempunyai segala-galanya. Saudara dan saya adalah umatnya. Kita adalah anak-anaknya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita yakin bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan saya, tidak mungkin Tuhan akan membuat saudara menjadi lemah, tidak mungkin Tuhan akan membuat saudara menjadi putus asa. Dalam segala keadaan apapun juga, Tuhan pasti memperhatikan kehidupan kita. Jawabannya ialah bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Kenapa kita putus asa? Kenapa kita menjadi lemah? Jangan kita menjadi putus asa. Karena kita percaya, terlebih dahulu kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati dan akan menolong saudara dan saya. Dia akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita harus percaya kepada Tuhan dan kita tidak boleh menjadi putus asa. Kita tidak boleh menjadi lemah karena Allah kita, Tuhan kita, sesuai dengan firman Tuhan akan memenuhi segala keperluan saudara dan saya. Ayat ini merupakan janji firman Tuhan yang sangat luar biasa bagi saudara dan saya, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kita. Perhatikan ayat ini. Kata segala dalam ayat ini mengandung pengertian yang luar biasa, mengandung pengertian yang luas dan tidak terbatas. Orang kita yang kaya terbatas, orang kita yang punya harta segala macam itu terbatas, tetapi Tuhan kita yang memiliki segala-galanya tidak terbatas, karena Dia akan membuat saudara, karena saudara dan saya menyembah kepada Tuhan yang tidak terbatas, Dia akan memenuhi segala
keperluan dan kebutuhan saudara dan saya. Karena itulah kita tidak perlu putus asa. Karena itulah kita tidak menjadi lemah ketika saudara dan saya menghadapi berbagai kesulitan, menghadapi berbagai tantangan, menghadapi segala kesusahan dalam hidup ini. Sebab janji Allah, Dia akan memenuhi saudara dan menjamin kebutuhan saudara dan saya. Dia akan membuat dan Dia akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Setiap manusia mempunyai kebutuhan. Setiap saudara dan saya mempunyai keperluan. Janganlah putus asa ketika kita di dalam kelemahan, ketika kita di dalam kekurangan keperluan, ketika kita kekurangan dalam kebutuhan. Kita percaya bahwa Allah sanggup memberikan apa yang saudara dan saya yang butuhkan. Apa yang saudara butuhkan saat ini? Apa yang menjadi keperluan saudara dan saya pada saat ini? Apa yang membuat kita membutuhkan sesuatu? Di dalam keadaan yang susah, di dalam keadaan yang sulit, setiap orang, setiap kita pasti mempunyai keperluan dan mempunyai kebutuhan. Satu hal, ketika kita mengharapkan pertolongan Tuhan, ketika kita mengharapkan kebutuhan dan keperluan kita dijamin, ditolong oleh Allah, satu hal yang Tuhan minta, janganlah kita takut, janganlah kita khawatir. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir dalam hidup akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting dari pakaian? Firman Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya, mengingatkan kita, jangan khawatir dalam memenuhi keperluan dan kebutuhan kita. Karena Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu takut, karena Dia sanggup memenuhi segala keperluan, segala kebutuhan kita. Kebutuhan dan keperluan setiap kita berbeda-beda dalam hidup ini. Ada yang mempunyai kebutuhan dalam masalah pangan, ada yang mempunyai kebutuhan dalam masalah pekerjaan, ada yang mempunyai kebutuhan keperluan dalam hal papan dalam rumah, ada yang memerlukan kesehatan, ada yang membutuhkan kesehatan. Orang lain dan saya tidak tahu kebutuhan saudara dan saya. Orang lain tidak mengetahui apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, di dalam menyediakan kebutuhan dan keperluan, janganlah kita putus asa, janganlah kita khawatir, karena kita tahu bahwa Allah dalam Kristus Yesus mengetahui dan Ia dapat memenuhi dan mencukupi segala keperluan hidup kita. Apapun yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita saat ini, bawalah dan serahkanlah sepenuhnya kepada Allah, maka Allah pun akan memenuhi segala keperluan kita. Raja Daud berkata dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita. Kalau kita mengenal gembala kita, kita dekat dengan gembala kita. Sebagaimana Raja Daud berkata, Dia tidak akan kekurangan. Mazmur 23 adalah satu ayat yang harus kita percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan kita jatuh, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita melarat. Tuhan tidak akan membiarkan kita minta-minta, tetapi Tuhan
akan mencukupi segala kekurangan kita. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kita. Contoh yang lain adalah Ayub. Ayub tidak putus asa. Kita mengenal siapa Ayub. Orang yang mengalami penderitaan. Anaknya mati, kekayaannya habis, dan Ayub dikasih penyakit yang sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan Ayub. Tetapi di dalam hal ini Ayub tidak pernah putus asa. Ayub percaya bahwa Allah akan memberikan dia kekuatan, bahwa Allah akan mencukupi dia segala kebutuhan dan keperluannya. Ayub percaya, Ayub tenang saja menghadapi segala perkara. Dia tidak menjadi lemah. Walaupun istrinya berkata, sangkal Tuhan, maka kamu akan mati. Daud dan Ayub menjadi contoh dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, di dalam kekurangan, kita tidak boleh menjadi lemah. Kita tidak boleh menjadi putus asa. Karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita dekat dengan Dia. Kita percaya kepada Tuhan. Dia akan mencukupi segala keperluan dan kekurangan kita. Jangan putus asa dan jangan menjadi lemah. Haruslah kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kepada saudara dan saya. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh putus asa? Yang kedua adalah keinginan kita akan diberi oleh Tuhan. Keinginan kita akan dikasih oleh Tuhan. Kita baca Mazmur pasal 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara yang dikasih Tuhan, keinginan hati kita akan diberikan kepada kita apabila kita mau menjalankan perintah Tuhan, apabila kita melakukan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Satu perintah yang Tuhan berikan kepada saudara supaya kita tidak menjadi putus asa dan supaya kita menerima apa yang kita butuhkan, yaitu kita harus bergembira, kita harus bersukacita karena Tuhan. Bersukacita, bergembira bukan karena kita kaya, bukan karena kita hebat, bukan karena anak-anak kita, tetapi kita harus bersukacita dan bergembira karena Tuhan. Dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam masalah, dalam masa-masa yang sukar, dalam persoalan hidup kita, biasanya kita cemberut, biasanya sulit untuk bersukacita. Tetapi hari ini, kalau kita ingin bebas, kita ingin lepas dari masalah, ingin lepas dari tekanan hidup kita, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bersukacita, bersukacita karena Tuhan. Kita harus bergembira karena Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, melalui firman-Nya Tuhan bukan saja berjanji memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita, tetapi melalui firman-Nya Tuhan juga berjanji akan memberikan segala apa yang diinginkan hati kita. Setiap kita pasti punya keinginan. Setiap kita pasti punya keperluan, di antaranya dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi persoalan, di dalam menghadapi kekurangan, di dalam menghadapi penyakit, di dalam menghadapi kesehatan,
pasti kita menginginkan untuk kita tidak menjadi lemah dan kita tidak menjadi putus asa. Saudara, memang cara Tuhan berbeda dengan cara dunia, berbeda dengan cara manusia. Keinginan Tuhan, perintah Tuhan itu bertolak belakang atau berlawanan dengan pikiran saudara dan saya. Prinsip manusia akan berkata, jikalau cita-cita kita, kalau keinginan kita sudah tercapai, kalau kemauan kita telah kita dapatkan dan sudah menjadi kenyataan dalam hidup kita, barulah kita bisa bergembira, barulah kita bisa bersuka cita. Kalau segala sesuatunya sudah kita dapatkan, kita bisa berjalan-jalan ke luar negeri, kita bisa pergi kemana-mana, kita sehat, kita dapat makan dengan makanan yang luar biasa, barulah kita bisa bergembira. Tetapi prinsip firman Tuhan berbeda dengan saudara dan saya. Dalam segala hal, di dalam segala kesusahan, di dalam segala penderitaan, di dalam segala kekurangan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus terus bergembira, kita harus terus bersuka cita. Tetapi selaku anak-anak Tuhan, kita harus punya prinsip dan kita harus punya percaya yang berbeda dengan orang-orang dunia. Kita harus punya prinsip yang berbeda dengan orang-orang yang tidak punya pengharapan. Sekalipun cita-cita, sekalipun keinginan saudara, sekalipun kemauan saudara, sekalipun kita belum mendapatkan kesehatan yang sempurna, sekalipun segala sesuatu belum terpenuhi, maka sebagai orang-orang yang percaya, kita harus taat kepada firman Tuhan dan kita harus senantiasa memegang teguh akan janji Tuhan, yaitu Dia akan memberikan apa yang diinginkan hati kita dan kita tidak akan menjadi putus asa dan kita tidak akan menjadi lemah apabila kita selalu bergembira di dalam Tuhan. Kita selalu bergembira karena Tuhan. Saya berikan contoh di dalam Alkitab. Saudara, jemaat yang ada di Makedonia, jemaat yang tidak pernah putus asa, jemaat yang tidak menjadi lemah, tetapi jemaat di Makedonia adalah jemaat yang bukan orang jemaat yang kaya. Jemaat di Makedonia adalah jemaat yang miskin. Dan dikatakan firman Tuhan, di dalam berbagai penderitaan, di dalam kesusahan, di dalam masalah hidup mereka, Alkitab mengatakan mereka selalu bersuka cita di dalam Tuhan. 2 Korintus pasal 8 ayat kedua mengatakan, selagi dicobai dengan berat, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Alkitab mengatakan dalam pelbagai penderitaan, dalam kemiskinan mereka, dalam kesusahan mereka, mereka tidak cemberut, mereka tidak menyalahkan Tuhan, mereka tidak menyalahkan diri mereka sendiri, tetapi mereka bersuka cita. Karena apa? Karena kasih karunia Allah mereka sudah rasakan, karena anugerah Tuhan ada dalam kehidupan, di dalam jemaat yang ada di Makedonia. Contoh yang lain, Paulus dan Silas ketika dia berada di dalam penjara, ketika dia tangan kakinya diborgol, dia tidak bisa keluar dari penjara,
Dia tidak bisa lari dari penjara. Tetapi Alkitab mengatakan di dalam penderitaannya, di dalam kesusahannya, saya percaya Paulus dan Silas ingin keluar, mempunyai keinginan dalam hatinya supaya dia bebas, kaki dan tangannya tidak dibelenggu. Apa yang dikatakan, apa yang dibuat oleh Paulus dan Silas? Alkitab katakan, di tengah malam gelap gulita, Paulus dan Silas menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Artinya apa? Di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, di dalam masalah yang dihadapi Paulus dan Silas, karena Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan, tetapi dia bergembira, dia bersuka cita dalam Tuhan, bersuka cita dan bergembira di dalam Tuhan. Pujian kepada Tuhan mendatangkan berkat, pujian kepada Tuhan mendatangkan mujizat, pujian kepada Tuhan mendatangkan kuasa. Paulus dan Silas ketika di dalam penderitaan dia bersuka cita, segala keinginan hatinya ingin bebas, dan malam itu kuasa Allah dinyatakan, mujizat Allah terjadi, goyang, gempa bumi terjadi, kaki yang dibelenggu, tangan yang dibelenggu dilepaskan, bukan oleh karena Paulus dan Silas, tetapi karena pujian, karena hati yang bersuka cita yang mendatangkan berkat. Paulus dan Silas bebas dan mereka bisa keluar dari dalam penjara. Namun Paulus dan Silas tidak keluar dan tidak lari dalam penjara. Melalui perbuatannya ada seorang yang bertobat. Contoh yang lain adalah Yosafat. Yosafat mengalami ketakutan karena diserang oleh 3 kelompok manusia yang besar, yang kuat, yang suka berperang. Ketika Yosafat mengalami ketakutan, apa yang dibuat oleh Yosafat? Dia mencari Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 21 berkata, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yosafat di tengah ketakutan, Yosafat di tengah masalah, Yosafat di tengah penderitaan, Yosafat tidak khawatir, Yosafat tidak bimbang, Yosafat tidak menyalahkan Tuhan, tetapi dia mengajak rakyatnya untuk ngapain? Untuk bergembira, untuk bersukacita, untuk memuji Tuhan. Dan pada saat Yosafat bersama rakyatnya memuji Tuhan, maka kuasa puji-pujian, kuasa hati yang bergembira, nyata Yosafat mengalami kemenangan. Musuh-musuhnya dikalahkan. Oleh karena apa? Bukan Yosafat pandai sebagai tentara, tidak. Tetapi Yosafat bergembira karena Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, putus asa, kemurungan, kesedihan, kedukaan, kesusahan adalah merupakan pekerjaan daripada iblis. Iblis tidak mau saudara dan saya selalu bergembira karena Tuhan. Iblis tidak mau kalau saudara dan saya bersuka cita karena Tuhan. Oleh sebab itu dia berikan kesusahan, dia berikan masalah, dia memberikan penderitaan, dia membuat saudara dan saya manusia menjadi gagal. Supaya apa? Supaya iblis membuat rencana Allah dalam hidup kita, dalam hidup manusia. Tidak, iblis mau supaya manusia dihalangi. Untuk apa? Untuk dia bergembira, untuk dia bersuka cita dalam Tuhan.
Sebab itu lawan iblis dengan kekuatan daripada Tuhan. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi putus asa. Karena lemah dan putus asa adalah pekerjaan setan. Tetapi kalau saudara dan saya bergembira dalam Tuhan, maka Tuhan tidak akan membuat saudara menjadi lemah dan menjadi putus asa. Saya ingat ada seorang ahli nujum berkata, orang yang tidak akan diganggu oleh setan, orang yang tidak diganggu oleh iblis adalah orang yang selalu bergembira, orang yang selalu bersuka cita. Sebab itu dalam menghadapi apapun juga, dalam situasi yang sulit sekalipun, mari kita mau belajar untuk kita selalu bersuka cita, untuk kita selalu bergembira karena Tuhan. Hati yang bergembira adalah obat. Hati yang bergembira akan mendatangkan mujizat. Hati yang bergembira akan menyenangkan Tuhan. Dan kalau kita menyenangkan Tuhan, maka segala keinginan hati kita, segala kemauan kita akan dikabulkan, akan diberikan oleh Tuhan. Betapa bahagianya kalau saudara dan saya selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan putus asa, tetaplah bergembira dalam Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan, sekalipun keadaan kita belum mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, tapi bergembira, bersukacitalah. Satu saat Tuhan sanggup memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Mengapa kita tidak boleh putus asa dan kita menjadi lemah? Yang ketiga, Tuhan memberikan segala hal yang tidak terduga. Mengapa kita tidak boleh putus asa dan menjadi lemah? Karena Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya sesuatu hal yang tidak terduga, yang belum pernah kita pikirkan, yang belum pernah kita lihat. Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu, apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar, apa yang belum kita pikirkan, pasti disediakan Allah kalau kita mengasihi Tuhan. Hal yang ketiga yang tidak boleh, hal yang ketiga yang melarang saudara dan saya menjadi lemah dan menjadi putus asa. Yang pertama, karena kita percaya Tuhan itu kekuatan dan perisai kita. Yang kedua, Tuhan akan memberikan keinginan kita. Dan hal yang ketiga, kita tidak boleh putus asa dan kita tidak boleh menjadi lemah, karena Tuhan akan memberikan kepada kita segala hal yang belum pernah kita pikirkan, segala hal yang belum pernah kita lihat, segala hal yang belum tersimpan di dalam hati, disediakan. Inilah janji Tuhan. Inilah janji Allah yang sangat luar biasa kepada setiap anak-anak Tuhan, kepada setiap saudara dan saya. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam hidup kita
terutama saat saudara dan saya terpojok oleh masalah dan tidak ada jalan keluar, dan kemudian ada yang berjanji kepada kita akan menolong kita, akan memberikan jalan keluar, akan mengabulkan segala permohonan kita, maka pasti saudara dan saya tidak akan menjadi putus asa. Apabila orang tua kita yang kaya, orang tua kita yang punya segala-galanya, melihat keadaan saudara dan dia datang kepada saudara, dia berjanji, aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Apakah saudara putus asa? Apakah saudara menjadi lemah? Tentu jawabannya adalah tidak. Karena apa? Karena kita percaya orang tua kita yang mengasihi kita, orang tua kita yang kaya, pasti akan menolong dan mengabulkan apa yang ada dalam hati kita. Demikian dengan Tuhan Yesus kita. Dia memberikan janji kepada saudara dan saya, kepada setiap kita, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi kesusahan. Dia akan memberikan sesuatu, dia akan memberikan apa yang kita inginkan. Oleh sebab itu, seharusnya kita tidak menjadi putus asa, seharusnya kita tidak menjadi lemah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan, dan Tuhan Yesus akan memberikan perisai kepada kita serta memenuhi segala kebutuhan kita, dan akan memberikan segala keinginan kita. Namun untuk kita menerima apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, maka harus ada yang kita kerjakan, yaitu kita harus bergembira, kita harus bersukacita karena apa yang belum kita pikirkan, apa yang kita tidak duga, apa yang kita belum tersimpan dalam hati kita, pasti disediakan, pasti diberikan kepada saudara dan saya. Saudara dan saya pernah mengalami hal yang belum pernah saya duga. Saya pernah mengalami sesuatu hal yang saya terima belum saya pikirkan. Tidak saya simpan dalam hati saya. Tetapi Tuhan sanggup memberikan kepada saya, walaupun hal itu sangat kecil. Saya mendapatkan kesusahan, saya mengalami persoalan, saya menghadapi masalah dalam hidup saya yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Ketika terjadi musibah terhadap diri saya harus mengurus musibah itu. Saya setir mobil saya tabrakan dengan motor, dan orang yang ada naik motor itu mengalami kesulitan. Harus saya bawa ke rumah sakit, harus saya bawa ke dokter dan lain sebagainya. Di dalam kesusahan itu, saya berusaha untuk melakukan apa yang dapat saya lakukan. Dan pada satu saat ketika orang itu sudah dibawa ke rumah sakit, dan beberapa saat kemudian saya harus kembali ke rumah sakit untuk melihat hasil daripada orang itu. Saudara, saya mengalami ketakutan, saya mengalami kesusahan, saya mengalami masalah. Tetapi pada saat yang demikian, saya mengajak saudara saya untuk pergi ke rumah sakit di daerah Jakarta
Dan ketika saya sampai ke rumah saya, maka Tuhan mengirimkan seseorang yang tidak terpikirkan, yang tidak saya duga sama sekali. Ada seorang yang bertanya mau kemana, mau ngapain, dan lain sebagainya. Ketika saya menceritakan kepada orang itu berkata, baik, saya ikut. Dan akhirnya saya bersama dengan saudara saya, bersama dengan istri saya, dan bersama dengan orang itu pergi ke Jakarta. Dan ketika sampai ke rumah sakit, orang yang saya baru tahu, orang yang saya tidak kenal, dia berkata kepada saya, Bapak diam saja. Bapak gak usah ngurusin apa-apa. Dia katakan, saya akan urus dan saya akan atasi semua. Saya diam aja. Sama istri dan keluarga, saya diam saja. Dan orang itu menyelesaikannya. Dan akhirnya di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, apa yang belum saya duga, apa yang saya tidak dipikirkan, itu dapat diselesaikan. Akhirnya melalui orang itu dapat menyelesaikan, dan sampai saat itulah saya selesaikan dan saya membayar segala apa yang dibutuhkan orang itu. Mereka mendapatkan pertolongan daripada Tuhan melalui kehidupan orang itu. Dan saya bingung sampai saat ini, saya nggak tahu orang itu namanya siapa. Saya tidak tahu orang itu pekerjaannya apa. Saya tidak tahu di mana tinggalnya orang itu. Tetapi satu hal saya percaya, apa yang tidak saya duga, apa yang saya tidak pikirkan, apa yang tidak tersimpan dalam hati saya, Tuhan sudah memberikan kepada saya. Kalau tidak, saya harus mengeluarkan uang yang banyak. Saya akan diperas oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Tetapi karena Tuhan itu baik, saya dibebaskan, saya mendapatkan pertolongan. Karena itulah saya bersuka cita. Sekalipun orang itu saya tidak kenal sampai saat ini, tetapi saya percaya Tuhan menolong orang itu. Itulah pertolongan Tuhan. Apa yang belum kita duga, apa yang belum kita pikirkan, disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, saya pernah mengalami, saya membutuhkan sebuah iPad. Dan pada saat saya membutuhkan iPad, jemaat berkata, Pak, khotbah dengan iPad enak. Saya hanya tertawa, saya hanya berharap kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan apa yang saya butuhkan. Anak saya beli iPad. Keponakan saya minta supaya saya diberikan iPad. Tetapi sampai pada akhirnya saya tidak dapatkan dari keponakan saya. Tetapi saya terus berdoa kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup memberikan. Dan akhirnya saudara, tanpa saya duga, tanpa saya pikirkan, tanpa saya harapkan, ada seseorang yang berasal dari Bogor, tetapi dia sudah lama pindah ke negeri Belanda, tiba-tiba datang ke Bogor dan beristirahat di Bogor karena mamanya masih ada di Bogor. Dan orang itu bukan orang Kristen dan bukan jemaat GPI. Tapi pada waktu itu mereka datang berkali-kali beribadah di GPI. Saya kenal orang itu dengan baik. Dan ketika saya khotbah bahwa saya memerlukan iPad, saudara, persis tanggal 31 Desember pada akhir kebaktian tutup tahun, orang itu datang ke gereja
dan membawa bungkusan dan diberikan kepada istri saya, dan dia katakan, ini untuk Andreas. Istri saya datang ke saya di depan dan memberikan, ini ada sesuatu. Istri saya nggak tahu apa itu, tetapi keponakan saya berkata, itu adalah iPad. Dan saya bersyukur, apa yang saya tidak duga, apa yang saya tidak terpikirkan, apa yang belum tersimpan dalam hati saya, sampai saat ini saya bersyukur karena Tuhan menyediakan segala keinginan hati saya. Tuhan memberikan iPad kepada saya. Hal itu kecil, hal itu biasa, tetapi bagi Tuhan tidak ada hal yang kecil. Bagi Tuhan tidak ada hal yang biasa. Tuhan menyediakan apa yang diinginkan oleh hati saudara dan saya. Di dalam Alkitab kita membaca seorang yang bernama Abraham. Abraham mengalami segala sesuatu yang Tuhan nyatakan. Ketika Allah menyuruh Abraham mengorbankan anak yang bernama Ishak, Abraham taat. Abraham melakukan apa yang dikerjakan, apa yang diperintahkan Allah kepada Abraham. Dengan hati yang bergembira, tentu orang tuanya sedih. Anak yang disayanginya harus dikorbankan. Tetapi dia orang yang mengasihi Tuhan. Dan ketika sudah sampai waktunya, anak itu sudah diikat dan anak itu sudah ditaruh tempat di dalam suatu alat untuk dibunuh, untuk dipotong oleh Abraham. Dan pada waktu Abraham mengangkat pisau, golok untuk memotong, menggorok anak yang bernama Ishak. Dan pada saat itu, apa yang tidak diduga oleh Ishak, apa yang tidak dipikirkan oleh Abraham, apa yang tidak tersedia dalam hati Abraham, Allah berkata kepada Abraham, Abraham, jangan potong anak itu, lihat ke belakang. Dan saudara yang dikasih Tuhan, Abraham menengok ke belakang, dan pada waktu Abraham menengok ke belakang, dia melihat seekor domba yang tertambak tanduknya, dan Abraham mengambil, dan domba itu yang dikorbankan. Itulah Tuhan yang luar biasa. Itulah Allah yang mengetahui keinginan hati manusia. Allah yang mengetahui apa yang diinginkan oleh hati manusia. Di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, Allah tahu. Contoh yang lain, Ayub. Saya katakan tadi, penderitaan, kesusahan tidak membuat dia putus asa. Tetapi Alkitab mengatakan, Ayub selalu bergembira. Ayub tidak putus asa. Ayub tidak menjadi lemah. Dan Alkitab pada akhirnya, dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-10, Allah memulihkan Ayub. Dan Allah menggantikan segala kebutuhan Ayub 2 kali lipat. Allah memberkati Ayub dan Allah memberikan kekuatan kepada Ayub. Abraham dan Ayub tidak pernah menjadi putus asa. Abraham dan Ayub tidak menjadi lemah. Abraham dan Ayub menjalankan perintah Allah untuk mengorbankan Ishak, satu-satunya anak yang dikasihinya. Dan Ayub kehilangan segala-galanya, kehilangan anaknya, kehilangan kekayaannya, dan bahkan istrinya menyuruh Ayub untuk menyangkal Allah, tetapi Ayub tidak melakukannya. Abraham dan Ayub tidak menjadi putus asa. Abraham dan Ayub tidak menjadi lemah. Abraham dan Ayub selalu bergembira. Abraham dan Ayub selalu bersuka cita karena Allah. Dan akhirnya Abraham mendapatkan pertolongan Allah. Abraham menjadi kuat. Abraham tidak menjadi putus asa.
Ayub tidak menjadi putus asa, Ayub tidak menjadi lemah, tetapi Abraham dan Ayub mendapatkan apa yang diinginkan oleh hatinya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan apapun yang kita hadapi, apabila kita mau menjalankan segala perintah Allah, maka Allah pasti akan memberikan kepada saudara dan saya apa yang diinginkan oleh hatimu. Firman Tuhan mengatakan dalam Ayub pasal 5 ayat yang ke-9, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tidak terduga. Oleh sebab itu, jangan kita menjadi putus asa dan menjadi lemah dalam segala hal apapun juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kesaksian yang menceritakan sebuah keluarga di mana pergumulan keluarga ini begitu besar. Sang ayah yang bekerja, tetapi gajinya yang diterima setiap bulan tidak mencukupi semua kebutuhan keluarga. Melihat kondisi seperti ini, sang ibu tidak tinggal diam, dan kemudian sang ibu berjualan kue donat di sekitar kompleksnya. Suami bekerja, ibu berjualan untuk mencukupi kebutuhannya. Tetapi saudara, ibu ini memiliki kekurangan fisiknya. Ia seorang yang cacat, dan ketika dia berjualan kue donat, maka ia tidak berjualan kue donat setiap hari. Dia menjual kue donat mengelilingi untuk menjual kue donat hanya 1 minggu 3 kali. 1 minggu 3 kali dia berjualan. Orang-orang di sekitar komplek itu, pada waktu ibu ini berjualan kue donat, mereka merasa kasihan ibu ini, sehingga setiap hari kue donat yang dijual oleh ibu ini laku begitu banyak. Ibu ini bersuka cita, ibu ini bergembira. Dan uang yang dia terima hasil penjualan dipakai untuk mencukupi kehidupan rumah tangganya. Suatu saat, suatu hari, maka tagihan listriknya sudah jatuh tempo. Dia harus membayar listrik itu, dia harus menyelesaikan listrik itu, sedangkan mereka tidak mempunyai uang untuk melunasinya. Uang yang mereka dapatkan dari gaji sang suami, uang yang mereka dapatkan dari hasil penjualan kuenya, seharusnya mereka pergunakan untuk biaya hidupnya. Keluarga ini menghadapi kesulitan. Keluarga ini menghadapi kekurangan. Keluarga ini menghadapi masalah dalam hidup mereka. Ekonomi mereka begitu mengalami kekurangan. Dan untuk melunasi biaya listrik, sang suami berusaha untuk meminjam uang, meminjam utang kepada orang lain. Tetapi sebelum sang suami meminjam uang kepada orang, anaknya ini berusaha mencari uang di sekitar rumahnya. Dia ingat dia mempunyai celengan. Dan ketika dia mencari celengan itu, dan akhirnya celengannya dipecahkan dan uangnya dikumpulkan. Setelah uangnya dikumpulkan, digabungkan dengan gaji ayahnya,
dengan uang yang ada, sisa uang yang ada pada ayahnya dan hasil penjualan ibunya dikumpulkan dan akhirnya cukup untuk melunasi listrik itu. Anaknya sebelum melunasi hutang listrik dan membayar listrik, anaknya mengambil uang itu dan dia berdoa. Anaknya berdoa sambil memegang uang itu, dia berkata, "Ya Bapak, Engkau tahu bahwa uang ini adalah uang terakhir yang ada di keluarga kami. Dan uang ini digunakan untuk membayar listrik. Aku menyerahkan uang ini ke dalam kuasa-Mu. Biarlah dengan uang ini kami dapat memenuhi setiap kebutuhan kami. Dengan uang ini kiranya cukup untuk biaya rumah tangga kami hingga akhir bulan nanti." Dalam nama Yesus Kristus, anak itu berdoa. Amin. Anak ini berpikir bahwa persoalan hari ini sudah selesai. Tetapi masih ada yang terjadi. Dia memikirkan bahwa ibunya tidak mempunyai bahan, tidak mempunyai stok untuk membuat donat. Padahal besokannya ibunya harus berdagang kue donat, yang donat itu dibuat dari kentang. Sisa kentang yang telah dipergunakan beberapa hari yang lalu, dia hanya mempunyai stok kentang hanya 2 buah kentang yang tersisa. Anaknya sudah melunasi listrik, anaknya sudah membayar pembayaran listrik, dan anaknya sudah berdoa kepada Tuhan. Tetapi anaknya merasa ketakutan, anaknya merasa bingung, anaknya merasa bimbang karena ibunya tidak bisa berdagang, karena stok kentangnya hanya tinggal 2 buah. Anak itu berkata, "Jika ibu telah berjualan, kami tidak punya uang untuk makan karena tidak ada penghasilan." Anak itu berkata, "Jika ibu tidak berjualan, maka kami tidak akan makan karena kami tidak punya penghasilan." Di dalam keadaan seperti itu, anak itu masuk lagi ke dalam kamar dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Di dalam doanya dia berkata, "Tuhan, terima kasih kami dapat membayar listrik tanpa meminjam uang kepada orang lain." Di dalam doanya dia berkata demikian, dan di dalam doanya berkata, "Tapi Tuhan, ibu kehabisan kentang untuk membuat donat. Ibu tidak punya stok kentang untuk ibu dapat membuat donat. Sedangkan ibu besok harus berjualan dan kami keluarga sedang membutuhkan uang untuk kami dapat makan. Bapak, aku yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami telantar. Aku yakin Tuhan tidak membuat kami kelaparan. Dan aku yakin bahwa Engkau pasti memberikan jalan keluar untuk permasalahan kami. Kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Setelah anak itu berdoa dan keluar dari kamar, dan tiba-tiba
dia melihat ibunya dengan raut wajah yang bersukacita, dengan wajah yang bergembira, dengan wajah yang penuh syukur. Ia mengatakan kepada anak itu bahwa ayah menemukan 2 buah kentang lagi. Ibunya bercerita kepada anaknya bahwa ayah menemukan sisa 2 kentang di bawah tangga. Ayah sudah mengambilnya dan sekarang ibu sudah mempunyai 4 buah kentang. Ibu ini berpikir bahwa kentang itu sudah lama karena sudah berminggu-minggu dipakai dan 2 kentang itu jatuh. Dia tidak tahu di mana dan akhirnya ditemukan. Ibunya berpikir bahwa kentang itu busuk. Ternyata ketika ibu itu mempergunakan 2 buah kentang itu, ternyata kentang itu dapat dipergunakan. Dan akhirnya dengan melakukan 2 buah kentang dan 2 buah kentang yang ada dibuat kue dan jadilah donat kentang dan dia dapat berjualan lagi. Ibunya sangat terharu. Ibunya bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan karena dia tahu bahwa kentang itu tidak datang tiba-tiba dari langit. Dia tahu bahwa kentang itu tidak datang tiba-tiba dari atas, tetapi dia tahu bahwa kentang itu datang dari Allah. Anak itu menyadari bahwa pertolongan itu selalu tepat pada waktunya. Anak itu tahu bahwa pertolongan Tuhan tidak terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Anak, ibu, dan bapak ini tidak putus asa. Di tengah-tengah kekurangan ekonomi, di tengah-tengah masalah ekonomi, di tengah-tengah apa yang harus mereka bayar, mereka tidak putus asa, mereka tidak menjadi lemah, tetapi dia mengharapkan Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia bersukacita, dan dia mengharapkan pertolongan Tuhan. Akhirnya keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dihadapkan pada keadaan di mana segala sesuatunya seolah-olah buntu, seolah-olah tidak ada jalan keluar, tetapi di dalam keadaan itu janganlah kita putus asa, janganlah kita lemah. Kita hanya mengandalkan Tuhan karena kita tahu Tuhan tahu segala jalan keluar yang terbaik untuk setiap persoalan anak-anaknya. Tuhan tahu jalan keluar untuk penderitaan, kesusahan daripada anak-anaknya. Jadi, seberat apapun pergumulan yang kita alami, janganlah menyerah, janganlah putus asa, tetapi berserahlah kepada Tuhan, tetapi berharaplah kepada Tuhan, tetapi mengandalkanlah Tuhan, karena Tuhan yang telah memerintahkan kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya jangan putus asa dan jangan menjadi lemah. Karena Tuhan akan membuka jalan. Tuhan berjanji kepada saudara dan saya dengan 3 janji supaya kita tidak menjadi putus asa dan kita tidak menjadi lemah. Janji yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan
karena Tuhan akan memberikan kekuatan dan Tuhan menjadi perisai kita di tengah penderitaan, di tengah kesusahan, di tengah jalan buntu, di tengah penyakit, di tengah kebutuhan kita. Percayalah, Tuhan adalah kekuatan dan perisai kita. Janji yang kedua supaya kita tidak menjadi putus asa dan tidak menjadi lemah. Karena Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan keinginan kita. Janji yang ketiga di tengah putus asa dan tidak menjadi lelah, yaitu Tuhan berjanji memberikan apa yang tidak kita duga, apa yang tidak pernah kita pikirkan, asal kita mau bergembira selalu di dalam Tuhan. Ayat terakhir, Ibrani pasal 12 ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saya ulangi lagi, Ibrani 12 ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Jangan putus asa dan jangan lemah, karena Tuhan akan memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami pelajari, yang telah kami dengar. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan simpan dalam hati kami dan ajarkan kami melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, dan mampukan kami dalam keadaan apapun juga, supaya kami tidak menjadi putus asa, supaya kami tidak menjadi lemah, karena ini perintah Tuhan. Dan kami percaya ada janji Tuhan yang akan memberikan kekuatan, ada janji Tuhan supaya kami tidak menjadi putus asa, yaitu kami harus percaya Tuhan adalah memberikan kekuatan dan Tuhan adalah perisai kami. Tuhan akan memberikan apa yang kami butuhkan. Tuhan akan memberikan apa yang belum kami duga, apa yang tidak kami pikirkan. Tuhan sediakan buat kami. Sekali lagi Tuhan, mampukan kami untuk tidak menjadi putus asa dan tidak menjadi lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat daripada Allah. Allah memberkati dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Sekarang kasih karunia daripada Allah Bapa dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.